Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kali ini Bu Salvi melanjutkan untuk pembahasan jurnal ya. Jadi, untuk yang sebelumnya kita sudah belajar bagaimana caranya pencatatan jurnal umum menggunakan atau di Microsoft Excel. Kita menggunakan tools form, ya kan? Nah, itu bisa dipelajari lagi kalau memang belum paham di video yang sebelumnya. Nah, untuk saat ini Bu Salvi akan fokus untuk menjelaskan bagaimana pencatatan jurnalnya. Debitnya akunnya apa, kreditnya apa, nominalnya berapa. Nah, itu yang akan dibahas hari ini. Nanti kita akan bahas dari transaksi 1 sampai transaksi terakhir ya, tanggal 31. Sebelumnya, ini sebenarnya kalian pelajarin di mata pelajaran akuntansi dasar. Cuman di sini Bu Salvi hanya menambahkan saja ya, atau mereview lagi kalau memang sudah dipelajarin. Oke, di sini kita lihat daftar akunnya. Sudah Bu Salvi kasih warna seperti ini untuk memudahkan kalian untuk membedakan. Jadi untuk yang warna hijau ini akun aset, kita lihat di sini ditunjukkan dengan nomor akunnya diawali dengan angka 1. 1 ini terus kemudian depannya 2, 3 itu merupakan menunjukkan golongan dari akun tersebut. Golongan aset atau golongan hutang atau golongan modal dan sebagainya. Nah, di sini untuk yang warna hijau itu adalah golongan aset. Nih, nomor akun yang diawali 1 depannya. Ya. Aset itu jika bertambah dia ada di sebelah debit. Sedangkan kalau berkurang di sebelah kredit. Sedangkan untuk saldo normalnya, itu biasanya saldo normal itu untuk pencatatan di neraca saldo awal. Nah, dia selalu debit. Tapi ada satu yang spesial di sini, yaitu untuk akumulasi penyusutan gedung. Jadi, meskipun si akumulasi ini masuk golongan aset, dia ini bersifat mengurangi. Ya, kalau di sini akumulasi penyusutan gedung ya berarti bersifat mengurangi gedung itu sendiri. Jadi, ketika dia ada transaksi untuk penambahan penyusutan gedung, nih untuk penambahan ya, untuk kalau bertambah dia ada di sebelah kredit. Sedangkan kalau berkurang di sebelah debit. Gitu ya, saldo normalnya di kredit. Jadi ingat, akumulasi itu bersifat mengurangi aset atau aktiva. Selanjutnya, untuk nomor akun yang diawali nomor 2, itu masuknya ke golongan utang. Nah, utang di sini Bu Salvi kasih warna kuning ya. Jadi, utang itu kalau bertambah, dia ada di sebelah kredit. Sedangkan kalau berkurang ada di sebelah debit. Selanjutnya, akun nomor 3 yang biru. Yang biru ini adalah modal. Modal kalau bertambah di sebelah kredit, kalau berkurang di sebelah debit. Loh, ini Bu ada akun 3 juga. Kenapa di sini kebalikannya? Ya, ini sama halnya kayak akumulasi. Jadi, prive atau pengambilan pribadi ya, pengambilan uang pribadi itu masuknya dia itu bersifat mengurangi modal. Jadi otomatis kalau privenya bertambah, maka dia ada di sebelah debit. Karena kalau modal bertambah kan kredit tuh. Jadi kalau prive yang bertambah di sebelah debit. Gitu ya. Kemudian di sini ada akun 4. Akun 4 ini pendapatan ya. Tunjukkan dengan pendapatan. Di sini kita perusahaan jasa. Pendapatan itu kalau bertambah di sebelah kredit. Sedangkan kalau berkurang di sebelah debit, saldo normalnya kredit. Nah, kemudian yang terakhir, yang
diawali dengan nomor 5, nomor akunnya, itu adalah biaya-biaya. Nah, biaya-biaya ini kalau bertambah, dia itu di sebelah debit. Sedangkan kalau berkurang di sebelah kredit. Gitu ya. Semoga bisa dipahamin untuk ini. Kemudian, nah di sini ada kesimpulannya nih. Aset, kewajiban nih. Ini nomor akun depannya 1, ini 2, ini 3, ini 4, dan ini 5. Gitu ya. Oke, kita kembali ke jurnalnya. Nah, di sini transaksi nomor 1. Dibayar sewa kantor bulan Desember sebesar 500.000. Maka, nih biaya sewanya bertambah, ada di sebelah debit. Kemudian dibayar kan, kita ngeluarin duit, otomatis kas kita berkurang. Sebesar berapa? Masing-masing 500.000. Selanjutnya, transaksi nomor 2. Dibeli perlengkapan kantor secara kredit sebesar 150.000. Perlengkapan kantornya bertambah, kan kita beli perlengkapan tuh. Otomatis akun perlengkapan bertambah. Karena di sini pembeliannya secara kredit, kita nggak ngeluarin duit. Jadi bukan kas yang berkurang, tapi utang kita yang bertambah. Nah, kalau utang bertambah itu ada di sebelah kredit. Maka jurnalnya seperti ini, masing-masing nilainya 150.000. Selanjutnya, tanggal 4, dibeli tanah sebesar 12.500.000. Nah, dari jumlah tersebut dibayar tunai 2.500.000 dan sisanya dibayar dengan wesel. Jadi, intinya kita mau beli tanah 12.500.000, sebagian dibayar tunai, kas kita berkurang kan otomatis, sebagian lagi dibayar dengan wesel atau utang. Gitu. Nah, akunnya gimana? Otomatis tanah kita bertambah kan karena kita beli. Tanah bertambah di sebelah debit nih. Debit ya, nominalnya 12.500.000. Nah, kas kita kan berkurang di sebelah kredit. Berkurangnya berapa? Nah, ini kan kita dibayar tunainya hanya 2.500.000. Sedangkan sisanya utang wesel masuknya ke utang wesel ya. Utang kalau bertambah di sebelah kredit. Nah, sisanya berapa nih? Kan tadi cuma 2.500.000, otomatis sisanya adalah 10 juta. Jadi per transaksi, ini kan satu transaksi nih ya. Ini kan satu transaksi. Itu, sorry biar kelihatan. Nih, satu transaksi ini jumlah debit dan kreditnya itu harus sama. Ya, harus sama. Kalau banyak kasus seperti contoh transaksi nomor 4 ini, jadi sebagian lagi kalian harus menghitung gitu. Oke, untuk transaksi nomor 4 dibeli tanah, transaksi nomor 8 diterima pembayaran dari seorang langganan yang telah menggunakan jasa perusahaan secara kredit. Jadi, nah sebelum tanggal 8 Desember itu ada pelanggan yang menggunakan jasa kita sudah menyelesaikan pekerjaan kita, tapi dianya belum bayar. Kalau pelanggan itu belum bayar, maka masuknya ke kita adalah dicatatnya piutang dagang. Waktu itu, waktu penyelesaian jasanya. Misalnya pada tanggal 30 November gitu. Itu kita masukannya ke piutang dagang nih. Di debit kan, otomatis kalau piutang dagang bertambah. Nah, sekarang di tanggal 8 ini pelanggan ini membayar kepada kita. Maka jurnalnya kas kita bertambah, kan kita dapat duit tuh. Kemudian piutang dagangnya berkurang. Ya kan? Kan udah dibayar. Jadinya piutang dagang yang tadinya debit sekarang dipindah di sebelah kredit. Gitu kronologinya. Kemudian nomor 11, dikirim faktur tagihan kepada pelanggan secara kredit. Nah, ini kasusnya hampir sama.
ini jadi kita sudah menyelesaikan pekerjaan kita, tapi si pelanggannya belum bayar. Gitu. Maka kita mencatatnya nih sebagai piutang dagang yang bertambah di sebelah debit dan kreditnya pendapatan jasa. Gitu. Nah, nanti kalau sudah bayar nih yang tanggal 11 ini sudah bayar dia pelanggannya, maka akunnya jurnalnya kayak yang tanggal 8 ini, kas dan piutang dagang gitu. Semoga dimengerti ya. Pelan-pelan aja. Kemudian pada tanggal 15 dibayar gaji dan komisi sebesar 3.700.000. Otomatis biaya gaji dan komisinya sebelah debit karena ini dibayar, kita kan mengeluarkan duit tuh, kas kita berkurang. Nominalnya masing-masing 3.700.000. Oke, sekarang tanggal 20. Diterima pembayaran dari seorang pelanggan secara kredit sebesar 4.500.000. Nah, di tanggal 20 ini kita kan menerima pembayaran nih. Otomatis masuknya ke kas. Nah, ini kasusnya sama kayak yang tadi, sama kayak yang tanggal 8. Ya, kreditnya adalah piutang dagang. Kemudian tanggal 30, yang pertama, kan 30-nya ada 2 nih, dibayar macam-macam biaya. Nah, macam-macam biaya ini kan di sini kita lihat ya akun-akunnya. Macam-macam biaya kita bisa masukkan ke biaya lainnya. Bertambah di sebelah debit, kasnya berkurang karena bayar kan, kita ngeluarin duit. Masing-masing nilainya sekian. Kemudian lagi nih, dibayar biaya gaji dan komisi sebesar 5 juta. Akunnya hampir sama kayak ini ya, yang tanggal 15 ya, sama ya. Biaya gaji dan komisi, kreditnya adalah kas masing-masing, nominalnya 5 juta. Dan terakhir, dibayar keperluan pribadi pemilik sebesar 2.500.000. Nah, kalau keperluan pribadi tapi dia pakai uang perusahaan, nah kita masukkannya ke akun prive atau pengambilan pribadi oleh pemilik. Prive Raihan ya. Karena di sini pemiliknya adalah Raihan. Jadi privenya bertambah, otomatis kas perusahaan berkurang gitu. Jangan lupa di akhir di jumlah debit dan kreditnya dan nominalnya ini harus sama atau balance ya. Oke. Mungkin itu yang Bu Selvi jelaskan untuk pertemuan ini. Selebihnya kalau ada yang belum paham nanti bisa langsung tanyakan ke Bu Selvi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.